Perlahan-lahan kita saling deket. Kita ngerapet. Gue takut banget saat itu. Dan ternyata mitos tentang kereta kencana ini buat sebagian orang percaya adanya kerajaan gaib di tengah hutan ini. Wow. Dan lo tahu, gue sempat ngobrol nih sama warga yang udah katanya tinggal sekitar 25 tahun di sekitar hutan ini. Seperti warga lainnya, dia pun bercerita tentang mitos yang selama ini beredar. Ya kalau di rumah kompos itu kejadian sering mendapatkan memang anak. Suara kudanya apapun sampai istilahnya kencang banget gitu. Ngebayangin mitos kereta kencana aja, gila. Sekujur tubuh gue tuh merinding. Terus kayak tiba-tiba badan gue dingin gitu. Belum lagi nih, cerita dari mulut ke mulut yang mengatakan bahwa di tempat ini juga banyak terjadi penampakan makhluk yang tak kasat mata. Terus terang aja ya, gue langsung gerah ngebayangin semua cerita tentang hawa gaib di hutan ini. Dan gue masih aja berkutat di tengah hutan yang konon paling angker di kota Bogor ini. Malam itu, Pak Asep bercerita banyak tentang kumpulan kejadian misteri yang terjadi di hutan ini. Mulai dari hewan melata yang konon katanya dianggap sebagai biang kecelakaan di jalanan di sekitar hutan. Gua nggak ngerti apa hubungannya dengan hewan melata sama kecelakaan di hutan ini. Katanya sosok gaib yang kerap minta tumpangan kepada para pengendara motor atau mobil yang lewat di sini hingga sosok yang tak kasat mata lainnya. Kalau memang lagi dia menampakkan, kadang-kadang dia ular. Lo bisa bayangin gak lu bawa motor di tengah hutan, lu bawa mobil di tengah hutan, tiba-tiba di belakang lo ada yang numpang. Sadis men. Itu gue gak mau bayangin. Karena pikiran gue tuh liar banget saat itu. Tapi ya udahlah, selama gue gak ngalamin dan nyaksiin sendiri, gue anggap itu cuma ujian aja. Itu sugesti aja. Itu hanya ujian keimanan gue aja. Gue kuat atau enggak. Dan gue terus ngelanjutin petualangan nekat gue di hutan lebat ini. Saat itu gue nggak lagi naikin mobil men. Jadi gue jalan kaki sama teman-teman gue. Jalanan aspal udah kita hindarin. Dan kini kita menjelajah hutan ini dengan berjalan kaki. Asli men. Di mobil aja berasa takut. Gimana kalau kita jalan kaki? Lo tahu kan cerita gue tadi di awal, seolah-olah pohon-pohon yang gede di samping kiri kanan itu mereka tuh kayak punya nyawa sendiri yang kayak ngedadahin kita, kayak pengen makan kita, kayak pengen nindihin kita. Asli sih, makin takut. Makin malam, suasana makin menyeramkan. Pohon yang gede-gede, pilar yang gede-gede, dan semua yang ada di depan gue kayak berubah bentuk gitu. Lu bisa bayangin gak apa perasaan gue saat itu yang ada di sana? Dengan perasaan campur aduk, deg-degan, gak karuan, keringetan, gue sama teman-teman gue terus menjelajahi hutan ini dengan berjalan kaki. Dan tiba-tiba ada sesuatu yang bikin kita kaget setengah mati men.
Pas kita lagi jalan, di depan kita tampak seonggok benda putih. Sumpah, gue takut banget. Kita berdua langsung was-was. Perlahan-lahan, kita saling deket. Kita ngerapet. Gue takut banget saat itu. Dan ternyata itu cuma tumpukan karung putih, men. Karena kita takut, lega rasanya. Karena itu cuma karung putih. Kita nggak peduli apa isi tumpukan karung itu, yang pasti apa yang kita takutkan sebelumnya nggak terbukti. Itu yang bikin kita lega. Ser, daripada lu tidur mulu ngantuk, bikinin kita yang seger-seger dong, Ser. Gak tidur kok, lagi dengerin cerita. Nggak mau ah, gua nggak mau. Ah, Bangun. Apa kek? tunggu deh. Tadi kan gue habis jalan ya. Tadi gue ada beli buah. Seger tuh, ya kan? Kita Mau, makan Ser. rujak ya kan? Boleh tuh. Aduh. Nah, ini tadi gue beli nih. Tada! Wah, luar biasa. Nah, ini enak nih. Ini nikmat nih kalau ini. Thank you, Ser. Aduh, Lu suka buah apa nih, Ser, di sini? gue suka semua. Ini makannya pakai apa nih? Pakai tangan, Pakai tangan dong, lah, Jo. Jo. Masa pakai kaki? Manja. Udah lah, nggak apa-apa lagi di hutan. Oh ya, men. Gue lupa cerita. Sebelum melihat onggokan putih tadi, yang ternyata tumpukan karung, gue sempat ngelewatin semacam jembatan gitu. Nggak gede sih jembatannya, tapi tampilannya di malam hari bikin bulu kuduk gue berdiri, men. Kayak jembatan itu tuh punya aura mistik dan mitos sendiri gitu. Lo tau nggak, pilar putih dan penyambungnya yang udah lusuh karena memang udah lama juga kali ya, bikin jantung gue tuh udah dikduk ngeliatnya. Kayak makin spooky dan makin angker gitu. Gua sama teman-teman gue tuh nggak berani nyorot ke bawah jembatan itu karena konon katanya di jembatan ini tuh sering banget terjadi hal-hal di luar nalar dan juga tak kasat mata. Tadi selama perjalanan perasaan gue tuh kayak naik roller coaster, naik turun sampai gue keringetan, sampai gue nggak tahu harus ngelakuin apa lagi. Perjalanan malam ini super duper negangin, guys. Gak ada satu orang pun yang berani melintas di sini. Gue pun sendiri bingung dari mana keberanian gue nambah ke tempat ini dan gue datang di malam hari. Gue pun bingung, men. Karena terus terang, tadi warga yang di depan aja bilang jangan sampai masuk ke hutan malam-malam. Konon katanya nih, dulu di tempat ini ada seorang pria yang tewas bersimbah darah. Ia dibunuh karena masalah pribadi. Dan konon, warga di sekitar hutan ini kerap melihat penampakan sosok mengerikan seperti korban pembunuhan. Gue kalau inget rumah ini, kepala gue kayak serasa makin gede gitu. Ini bukan gede kepala, tapi makin kemana-mana pikiran gue makin takut, men. Tapi bukan hanya takut sama yang tak kasat mata. Di hutan ini pun, ancaman dari hewan berbisa juga bikin nyali gue ciut, men. Apalagi nih, setelah gue ngeliat tulisan ada peringatan agar waspada terhadap ular berbahaya. Hati gue, berarti di daerah ini banyak ularnya, men. Dan tulisan-tulisan itu ada di pohon-pohon raksasa.
Gimana nggak bikin kita takut? Lo tahu nggak, di sekitar tulisan itu banyak genangan air yang bikin perasaan makin deg-degan. Rasanya pengen terbang, men. Gue pengen coba terbang dan keluar dari hutan itu. Biar kaki gue nggak nyentuh, apalagi sampai kesandung sesuatu yang misterius. Gimana sih di tengah hutan kita lewatin jalanan becek, terus bunyi-bunyi yang nggak jelas air kayak gitu kan bikin makin merinding, men. Pokoknya udah kurang lebih dari 2 jam gue dan teman-teman gue menjajal hutan ini. Dan di spot terakhir ada suguhan spesial. Lo tahu nggak? Ternyata di tengah-tengah hutan ini ada sebuah rumah.